Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Dan kali ini saya ingin sharing bagaimana kita pengajar bisa mengajar secara keren untuk pembelajaran 4.0 dengan menggunakan framework TPEC. Nah, apa itu TPEC Bapak Ibu semuanya? Jadi TPEC ini dikembangkan oleh yang namanya Misra dan Kohler. Dia dari Michigan State University. Jadi kepanjangan dari TPEC itu sendiri adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Artinya apa? Jadi TPEC ini adalah sebuah framework atau kerangka berpikir seseorang atau seorang pengajar untuk bisa menguasai 3 komponen, yaitu komponen teknologi, komponen pedagogi atau strategi mengajar, cara mengajar, metode, dan sebagainya, dan juga konten atau materi ajar. Nah, ini adalah modelnya atau framework-nya. Jadi ada 3 komponen, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. Kita bahas satu-satu ya. Nah, konten ini adalah materi ajar. Materi ajar, yaitu berhubungan dengan kurikulum, dengan materi kita, silabus, dan sebagainya. Dan pedagogi ini adalah metodenya, strateginya. Kita bisa mengetahui karakternya bagaimana, cara mengajar bagaimana, metode seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi apa yang kita gunakan nantinya. Nah, dan TPEC itu sendiri adalah gabungan dari ketiga-ketiganya. Kalau ketiga-tiga ini tidak ada salah satu, tentunya tidak akan jadi TPEC. Contohnya ya, misalkan pedagogi dengan konten. Ini ya, pedagogi dengan konten. Ini yang biasanya sering kali ya, sebelum pandemi, kita cara mengajar dengan seperti ini. Kita ada konten, ada materi ajar, dan kita ajarkan di dalam kelas atau secara tatap muka. Ya kan? Namun, kalau konten dan teknologi tanpa adanya pedagogi, tentunya rasanya menjadi membosankan, ya, menjadi tidak menarik. Contohnya misalkan hanya memberikan tugas via WA, memberikan materi dengan nge-share link, hanya memberikan materi, memberikan referensi teks via WA ataupun Google Classroom dan tidak ada interaksi di sana. Begitu juga dengan ketika bergabungan antara pedagogi dan teknologi, tapi tidak diperkaya dengan konten. Artinya apa? Bisa mengajar dengan memanfaatkan teknologi, tapi pembelajarannya tidak kaya karena tidak menguasai konten. Nah, TPEC adalah gabungan dari ketiganya. Yang disebut adalah TPEC. Bagaimana komponen dari teknologi, pedagogi, dan konten ini menjadi satu. Dan inilah yang akan menjadi yang namanya pembelajaran yang efektif di era milenial ini, di era abad 21 ini. Oke. Lalu, bagaimana implementasinya TPEC dalam pembelajaran? Ya, saya berikan contohnya yang mungkin pernah saya bikin ya untuk acara workshop. Contohnya, misalkan berarti kita siapkan dulu konten atau materi ajarnya. Misalkan materi yang kita berikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita siapkan kontennya, kemudian tentang pengetahuan ciri makhluk hidup yang bernafas, konten tentang ciri makhluk hidup bergerak, berkembang biak, dan sebagainya. Kita siapkan konten-kontennya. Kemudian kita siapkan juga adalah rancangan pembelajaran atau learning design-nya. Strategi belajarnya seperti apa, metodenya seperti apa, learning activity-nya itu seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Ya, contoh misalkan di sini saya bikin ada konten fokus yaitu melihat video pembelajaran nantinya, ada prior understanding, melihat pemahaman anak sebelumnya tentang materi yang kita ajarkan, kemudian ada penugasan atau assignment, ada analisis atau identifikasi lingkungan sekitar, kemudian ada presentasi dan juga ada interactivity fokus, jadi ada interaksi antar siswa. Setelah kita buat rancangannya, baru kita tentukan teknologi apa yang mendukung dari strategi dan konten-konten kita tadi. Misalkan di sini saya gunakan set Google, video referensi dari YouTube, Mentimeter, atau Google Form, atau Padlet, atau Ideobot. Nah, ini yang saya coba kombinasikan. Atau apa yang bisa Bapak Ibu kuasai, ya, atau Bapak Ibu yang ingin pelajari di sini. Nah, hasilnya seperti apa dari TPEC? Ini yang pernah saya buat ya untuk acara workshop. Ini adalah linknya dan kita coba.
Kita coba linknya seperti apa, bentuknya. Kita copy pastekan di sini. Oke, kita copy pastekan. Nah, ini adalah hasilnya. Adalah sheet Google-nya ya. Nah, dan kita lihat ini adalah tampilan dari desktop. Bagaimana kalau anak-anak melihat dari HP? Kita bisa melihat ini ya. Kita coba melihat dari tayangan HP atau smartphone-nya. Nah, ini adalah dashboard-nya, edit-nya, dan kita bisa melihat view untuk tampilan handphone atau smartphone. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilannya sangat mudah sekali bisa diakses dan tentu saja sangat unik ya pembelajaran untuk anak-anak. Jadi ini adalah halaman depannya dengan adanya teras ya atau mungkin relaksasi, bahasan santai, saya sharing dan memberikan kontak jika ada pertanyaan. Nah ini penting sekali karena terkadang di setiap pembelajaran anak kan mengalami kesulitan atau belum paham. Kita berikan ruangnya. Kemudian saya sharing dulu tentang profesi saya, moto saya, dan sebagainya. Dan saya bisa sisipkan di sini video motivasi awal sebelum mulai pembelajaran. Ketika sudah, anak bisa ngeklik siap untuk belajar. Nah, kemudian masuk ke halaman materi atau kontennya. Nah, di sisi pertama tadi, saya menuliskan aktivitinya adalah prior knowledge atau pengalaman sebelumnya, apa yang dia tahu. Jadi di sini instruksinya adalah ketika kalian jalan-jalan ke pedesaan, menemukan pemandangan ini, kamu bisa melihat banyak sekali. Ada bebek, domba, rumah. Menurut kamu mana yang disebut makhluk hidup dan mana yang makhluk tak hidup? Nah, di sini kita belum memberikan materi, tapi memberikan dulu kira-kira pengetahuan, pemahaman dari anak sebelumnya bagaimana tentang makhluk hidup. Kemudian pendapat mereka bisa diberikan di sini. Dan ini terintegrasi dengan Mentimeter atau menti.com. Nah, terintegrasi dan mereka bisa menjawab di sini. Misalkan makhluk hidup itu contohnya bebek, kambing, dan seterusnya. Yang tak hidup adalah rumah, jembatan, sebagainya. Nah, dan jangan lupa tulis nama dan absen, misalkan nama saya dan absen. Submit, dan otomatis ini akan masuk ke data dari pengajar, data dari ke guru. Kemudian kita close lagi, lanjutkan sesi 2. Nah, ini adalah masuk ke konten pembelajaran. Anak mulai mendapatkan kontennya. Yang disebut makhluk hidup itu seperti apa, makhluk tak hidup seperti apa, dijelaskan di konten ini. Setelah tadi di awal diberikan pendapat, barulah di sini. Dan seterusnya ya. Kemudian ada penugasan di sini. Setelah menyimak video tersebut, kamu sekarang bisa mengetahui 8 ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang ada penugasan. Berikan satu contoh makhluk hidup dan identifikasi 8 ciri-cirinya. Contoh kalau gajah bernafas dengan apa, bergerak di mana, lari dari ancaman bagaimana, kemudian pemakan termasuk herbivora dan sebagainya. Dan kemudian di sini klik untuk tugasnya. Nah, dan ini tersambung terintegrasi dengan EduBot, digital tool yang lainnya lagi. Anak bisa menuliskan di sini. Dan tentu saja ini adalah collaborative learning. Dia bisa melihat jawaban antara teman satu dengan yang lainnya. Misalkan dia mencontohkan kambing. Kambing bernafas dengan paru-paru, kemudian berkembang biak dengan melahirkan, dan sebagainya. Nah, kemudian tulis nama, jangan lupa. Yain 31. Nah, selesai. Dan nanti akan muncul jawaban teman-teman yang lainnya di sini. Ini masih loading ya. Ya, kita ulang. Kambing. Nah, ini sudah muncul ya tadi ya. Nah, bisa dihapus. Ya, ini adalah jawaban kita. Kita close lagi, kemudian lanjut ke sesi yang ketiga. Nah, sekarang kamu sudah menyelesaikan tugas identifikasi satu contoh. Sekarang kamu jadi seorang ahli peneliti. Amati lingkungan sekitarmu. Tentukan 4 makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan lingkungan di sekitarmu.
identifikasi ciri-cirinya. Kemudian tuliskan form yang disediakan. Nah, anak-anak bisa mendownload formnya di sini. Nah, terintegrasi lagi dengan Google Doc atau Google Drive. Nah, di sini anak bisa mendownload dulu format pengerjaannya seperti apa. Nah, di-download, kemudian anak-anak isi ya, isi nama dan sebagainya, kemudian dikirimkan kembali ke guru. Ini adalah tugas mandiri. Kemudian dilanjutkan lagi, presentasikan dalam bentuk video singkat 2 makhluk hidup itu dari 4 hasil identifikasi. Dan jangan lupa kirim video di sini linknya. Nah, integrasi lagi dengan Padlet. Nah, supaya menarik dan banyak variasi ya. Dan tentunya tool-tool ini adalah hemat kuota. Ya. Nah, ini adalah langsung terintegrasi ke Padlet. Di Padlet ini selain anak bisa mengirimkan tugasnya, videonya tadi ya, tentunya video tersebut sudah di-upload dulu di YouTube supaya tidak terlalu lama uploadnya dan tidak terlalu berat kan. Nah, anak bisa menambahkan di sini. Nah, ini misalkan sudah ada yang mengumpulkan di sini. Kita bisa mengirimkan, menambahkan linknya. Jadi, ya. Kemudian absen kelas misalkan 7A. Nah, kita kirimkan dan ini kita masukkan. Dan kita bisa mengomentari dan memberikan tanda suka pada teman-teman kita dan kita bisa memberikan bagus sekali presentasinya. Nah, ini namanya adalah social learning. Bagaimana kita meskipun daring atau jarak jauh tapi masih berinteraksi dengan kawan-kawan kita, itu juga termasuk menumbuhkan motivasi pada anak didik kita. Nah, oke. Kalau misalkan kita belum menguasai Padlet dan sebagainya, kita juga bisa memberikan yang namanya Google Form untuk pengumpulan tugas. Di sini misalkan pengumpulan tugasnya terintegrasi dengan Google Form. Tulis namanya, kelas, absen, dan kirimkan tugas di sini dalam bentuk file dan ada reflektifnya, pesan belajarnya tentang ciri makhluk hidup apa, kirim dan masuk datanya ke kita. Nah, dan tambahan lagi adalah kita bisa menambahkan instruksi ini tentang yang namanya referensi atau library untuk memancing pengetahuan atau keingintahuan siswa. Kamu bisa mendapatkan pengetahuan dari referensi lain di sini. Kalau misalkan di konten ini tidak ada terkait identifikasi kita, misalkan anak menemukan siput di rumahnya, tapi nggak ada di presentasi kita, dia bisa mengambil referensi lainnya di sini. Kita klik dan nanti masuknya ke halaman referensi dari yang makhluk hidup bernafas, ya, ini ada daftar isinya ya, bergerak, kemudian zat sisa dan sebagainya semuanya. Nah, itu adalah salah satu contohnya implementasi TIPEK dalam pembelajaran. Semoga video ini menginspirasi Anda supaya bisa lebih berinovasi dan lebih berani lagi untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.